Berbagai apresiasi yang diterima menjadi motivasi kami untuk terus memberikan pelayanan terbaik. Dari kami yang senantiasa di sisi Anda. Halo semuanya, salam entrepreneur. Perkenalkan, saya Widya Syiridian Mahanani, biasa dipanggil Dias, dan saat ini saya bekerja sebagai Head of Relationship Manager di PT Bank Sentra Asia Tbk atau yang biasa dikenal dengan BCA. Pada kesempatan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai bisnis model Canvas, value proposition Canvas, hingga bayar persona. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai lead Canvas yang ada di BCA. Baik, langsung saja kita mulai. Lean Canvas yang ada di BCA seperti apa? Tentunya dimulai dari problem yang dihadapi oleh perusahaan, antara lain biaya operasional yang tinggi. Lalu, perusahaan saat ini menjalankan berbagai alternatif seperti layanan perbankan konvensional, namun ini mendapat tantangan dari kompetitor seperti fintech dan bank lain. Lalu, cost structure yang ada di perusahaan terbagi atas beberapa biaya, baik itu fixed, variable, value maupun social dan environmental. Lalu, apa solusi yang bisa ditempuh? Antara lain tentunya melakukan transformasi. Nantinya bisa diukur melalui key metrics yang ada. Dan pada dasarnya BCA ini memiliki value proposition yang unik sebagai perusahaan besar, yaitu perbankan yang terbaik di Indonesia. High level konsepnya adalah dengan mengintegrasikan digital dan sustainable banking yang bisa meningkatkan lagi pengalaman pelanggan di BCA. BCA pada dasarnya memiliki brand yang kuat dan terpercaya sebagai unfair advantage dibanding kompetitor lain. Melalui channel-channel yang ada di BCA, ini tentunya dapat menjadi poin plus bagi BCA. BCA sebagai bank yang besar tentunya memiliki customer segment yang beragam, baik itu individu maupun organisasi, dengan early adopters berupa Gen Z, milenial, yang mereka tentunya advance secara digital. Revenue streams dari BCA tentunya fee-based income dan pendapatan bunga. Langsung saja kita masuk secara lebih jauh mengenai gambaran besar Lean Canvas yang ada di BCA. Saya melihat ada dua sumber tantangan utama yang dihadapi perusahaan, baik itu dari sisi perusahaan itu sendiri maupun dari konsumen atau nasabah. Core masalahnya antara lain tentunya berkaitan dengan beban atau biaya yang tinggi. Dari sisi konsumen, terdapat tadi segmen-segmen nasabah yang mungkin belum terlalu banyak dieksplorasi seperti Gen Z atau nasabah-nasabah yang mulai tertarik dengan green financing, seperti itu. Lalu solusi utama yang dapat ditawarkan tentunya berkaitan dengan integrasi antara platform-platform yang sifatnya digital. Ini nantinya dapat menghasilkan output bisnis berupa baik itu biaya yang turun ataupun juga profit dan fee-based income yang meningkat. Selain itu, dari sisi konsumen juga tentunya bisa diberikan produk-produk baru yang nantinya dapat mendukung engagement nasabah. Lean Canvas ini menunjukkan bahwa sebenarnya efisiensi operasional dan inovasi ini sebenarnya harus berjalan bersamaan agar pertumbuhan bisnis tetap terjaga. Jadi tidak hanya dari sisi perusahaan yang bertransformasi, tapi juga kami harus menjawab kebutuhan dari konsumen itu sendiri. Latar belakang dari Lean Canvas ini adalah untuk membantu memetakan masalah, strategis, solusi, dan indikator keberhasilan bisnis di BCA itu sendiri. Latar belakangnya antara lain saat ini perbankan menghadapi tentunya tantangan terkait digitalisasi dan juga nasabah ini sudah mulai berubah ekspektasinya. Nasabah menginginkan transaksi yang tentunya seamless, tidak ribet, datang ke cabang seperti itu. BCA tentunya harus menjaga efisiensi cabang dan menguatkan kemampuan digital perbankannya. Tujuan Lean Canvas ini adalah untuk merangkum sebenarnya problem utama perusahaan dan konsumen ini dapat dijadikan satu kerangka strategis yang nantinya dapat melahirkan solusi bisnis di BCA. Pendalaman Lean Canvas dapat menjawab tentunya masalah internal BCA itu sendiri dan bagaimana respons strategisnya. Dan ini nantinya diharapkan dapat
mendukung profitabilitas jangka panjang. Nah, terdapat poin kunci di mana link kanvas ini bukan hanya digunakan untuk menggambarkan model bisnis saja, tapi juga menunjukkan prioritas transformasi BCA secara formal dan terukur. Tadi sudah sempat dibahas sedikit di awal mengenai problem perusahaan. Kita akan bahas lebih lanjut. Yang pertama yaitu beban cabang dan sumber daya manusia yang tinggi. BCA tentunya yang memiliki begitu banyak cabang di seluruh penjuru Indonesia ini memerlukan biaya operasional yang tinggi, baik itu untuk pemeliharaan cabang itu sendiri maupun dari sisi SDM. Nah, ketika transaksi ini beralih secara digital, tentunya fungsi cabang tradisional ini menjadi kurang efisien karena nasabah mostly sudah bertransaksi secara digital. Nah, cabang-cabang ini nanti akan dibentuk sebagai semacam tempat untuk melakukan advisory, di mana nasabah-nasabah yang mungkin tidak bisa bertransaksi secara digital atau kebutuhannya belum terakomodasi dengan produk-produk digital BCA baru bertransaksi ke cabang. Namun apabila masih di-cover dengan berbagai produk digital BCA, tentunya masih bisa menggunakan berbagai platform yang sudah disediakan oleh BCA. Yang kedua terkait tekanan margin bunga, di mana BCA ini perlu untuk memperkuat fee based income-nya, tidak hanya dari sisi pendapatan tradisional seperti kredit saja ya, tapi juga dari sisi wealth management maupun layanan digital. Nah, BCA ini sekarang sudah mulai concern juga terkait wealth, nah di mana biasanya bank-bank yang concern terkait wealth itu lebih kepada bank-bank asing, tapi sekarang BCA juga melihat bahwa wealth management ini menjadi salah satu kebutuhan nasabah kami juga, dan ini dapat menjadi source untuk pendapatan cabang maupun pendapatan BCA secara keseluruhan. Lalu terdapat investasi teknologi yang meningkat. Nah, di satu sisi tadi kami akan mengurangi operasional atau biaya yang terjadi di kantor cabang. Tapi di satu sisi untuk bisa mengembangkan produk digital tentunya diperlukan investasi teknologi, di mana ada aplikasi digital, data center, cyber security, ini semuanya tentunya membutuhkan investasi teknologi. Dan CSR-nya mungkin ada beberapa aspek yang belum optimal, meskipun pada dasarnya BCA sudah memiliki CSR yang sangat bagus, memiliki bakti BCA yang tentunya berkontribusi secara nyata bagi masyarakat, namun ini CSR ini sebenarnya bisa menjadi source juga untuk mendukung UMKM hijau, green financing, seperti itu yang saat ini belum dieksplorasi lebih jauh oleh BCA. Lalu dari sisi konsumen, kami juga mengalami problem di mana Gen Z dan milenial ini tentunya sering sekali membandingkan BCA sebagai bank konvensional dengan platform-platform lain seperti fintech dan bank digital. Nah, layanan-layanan bank yang terlalu formal dan rumit ini tentunya berpotensi ditinggalkan oleh mereka apabila kami tidak menawarkan pengalaman digital yang lebih cepat, fun, accessible, dan mobile first bagi mereka. Lalu, nasabah-nasabah yang peduli sustainability ini juga mulai meningkat, di mana nasabah juga concern terhadap dampak lingkungan dan sosial dari perusahaan. Nah, BCA ini belum ada platform yang menghubungkan misalnya transaksi nasabah dengan aspek-aspek sustainability. Dan ini nanti bisa menjadi poin untuk eksplorasi bisnis selanjutnya. Seperti itu. Related dengan poin yang kedua tadi, ada UMKM hijau juga. BCA tentunya sudah merambah juga ke segmen UMKM. Mungkin kalau sebagian besar dari kita mengenal BCA ini lebih ke segmen menengah ke atas, tapi BCA juga concern terhadap pertumbuhan UMKM. Nah, tentunya BCA ini nanti juga dapat membuka ruang untuk UMKM hijau agar bisa dibiayai melalui green financing yang ada di BCA. Saat ini BCA tentunya bekerja sama juga dengan beberapa UMKM untuk memberikan pendanaan atau pembiayaan bagi mereka. Nah, problem konsumen ini apabila tidak dijawab, BCA dapat berpotensi kehilangan segmen masa depan yang paling aktif bertumbuh dan berpotensi loyal kepada BCA.
Saat ini existing alternatif yang sudah ada antara lain layanan perbankan konvensional melalui kantor cabang, lalu ada juga sistem digital parsial, tapi ini juga masih membutuhkan tenaga dari kantor cabang. Seperti yang bisa dilihat di layar, ada beberapa mesin seperti itu yang ada di cabang kami, namun itu masih membutuhkan juga bantuan dari tenaga manusia. Jadi secara mesin sebenarnya sudah cukup advance, tapi kembali lagi nasabah masih terkadang membutuhkan pelayanan dari staf kami juga. Lalu ada kompetitor, bank yang dan fintech ini memiliki segmen-segmen nasabah yang mungkin belum menjadi concern BCA. Misalnya nasabah upper mass dan mass, ini biasanya mereka menggunakan platform-platform bank digital dan fintech. BCA juga saat ini sebetulnya sudah menyediakan berbagai platform yang bisa digunakan oleh mereka. Misalnya melalui Welma yang ada di MyBCA itu investasi sudah bisa mulai dari 10.000. Tapi balik lagi, nasabah-nasabah yang dari segmen ini cenderung mengcompare dari sisi biaya, lalu dari sisi produk juga yang disediakan. Nah, BCA ini memang karena kami bank konvensional, jadi kami lebih konservatif. Misalnya dari sisi reksadana, kami tidak menyediakan semua produk seperti yang disediakan di fintech. Jadi terkadang nasabah lebih memilih fintech yang jauh lebih berisiko seperti itu. Lalu move ke pembahasan selanjutnya mengenai customer segment. Customer segment di BCA ini terbagi atas dua, yaitu individu dan organisasi. Mulai dari yang tingkatannya HNWI hingga MES. Nah, memang saat ini BCA ini sudah menyasar ke beberapa segmen individu ini. Tentunya treatment yang kami berikan akan berbeda. Misalnya di HNWI dan Affluent, tentunya kami menyediakan membership prioritas dan soliter. Sementara upper mass dan mass, kami lebih berfokus kepada kredit seperti SMI atau kredit konsumtif. Lalu untuk organisasi juga kami menyediakan berbagai layanan yang sesuai dengan segmen nasabah itu sendiri. Nah, dari customer segment ini terdapat early adopters, yaitu Gen Z milenial tentunya, UMKM dan digital savvy users. Nah, ini adalah segmen-segmen nasabah potensial yang nantinya bisa menjadi target pengembangan investasi layanan produk perbankan di BCA. BCA ini memiliki value proposition di mana kami mengedepankan kebutuhan nasabah sesuai dengan segmentasi mereka. Nah, BCA ini memiliki machine learning yang bisa mengolah data-data transaksi ataupun data terkait kebutuhan personal hingga bisnis mereka. Sehingga misalnya nasabah memiliki beberapa pain point seperti yang bisa dilihat dalam presentasi, ada tantangan dan juga harapan nasabah ini, BCA berusaha untuk mengakomodirnya sesuai dengan kebutuhan nasabah. Nah, ini dilihat dari pola-pola transaksi maupun pola kebiasaan nasabah. Misalnya, nasabah seringkali bertransaksi dengan merchant tertentu atau misalnya nasabah sering membeli insurance. Nah, ini nanti produknya akan customize sesuai dengan kebutuhan mereka. BCA memiliki value proposition, di mana seperti yang sudah saya jelaskan tadi, solusi finansial disesuaikan dengan setiap segmen pelanggan. Lalu BCA memiliki layanan digital yang cepat, bisa dibilang yang paling advance saat ini dari sisi perbankan, dan juga kami memiliki keunggulan dari sisi kombinasi human touch dan high technology. Nah, BCA ini bisa dikatakan high level konsepnya adalah digital and sustainability banking ecosystem. Ini saya sisipkan sedikit mengenai Ocean by BCA. Nah, Ocean by BCA ini merupakan ekosistem transaksi yang terbaru di-launching oleh BCA, di mana nasabah ini nanti tidak hanya bertransaksi internet banking saja, tapi bisa melakukan transaksi-transaksi di luar perbankan. Misalnya, nasabah ingin melakukan rekonsiliasi rekening yang mungkin saat ini sulit dilakukan oleh nasabah. Jadi, Ocean ini bisa dikatakan sebagai one-stop solution bagi nasabah bisnis atau organisasi di BCA untuk melakukan serangkaian layanan-layanan perbankan maupun layanan-layanan keuangan.
Bahkan bisa juga untuk misalnya melakukan invoicing hingga pajak, seperti itu. Nah, BCA ini berkomitmen untuk mengintegrasikan layanan keuangan digital, AI, dan sustainability. Tentunya ini untuk mendukung kebutuhan nasabah yang semakin hari semakin interdependence dengan teknologi dan digital banking. Lalu untuk menjawab problem perusahaan yang telah disampaikan sebelumnya adalah mengenai transformasi cabang itu sendiri. Nah, cabang ini nantinya bukan hanya diharapkan sebagai pusat transaksi saja, tapi menjadi pusat advisory dan edukasi bagi nasabah. Lalu digital first, di mana transaksinya nasabah ini bisa dipindahkan ke berbagai platform BCA yang sudah ada seperti BCA Mobile, Klik BCA, hingga tadi Ocean yang terbaru. Lalu CSR bisa dihubungkan juga dengan bisnis dan ini nantinya dapat membantu UMKM dan marketplace berkelanjutan. Dari sisi digitalisasi dan AI, ini nanti tentunya BCA terus akan mengembangkan otomatisasi compliance dari sisi fraud detection dan juga segmentasi nasabah agar produk yang ditawarkan lebih customized lagi dan personalized. Lalu key metrics untuk memantau implementasinya bisa dilihat baik itu dari cost to income ratio, fee based income, digital share transaksi, customer retention rate, hingga efisiensi biaya CSR. Untuk menjawab problem konsumen, yang pertama adalah dari sisi platform youth banking saat ini BCA saya rasa perlu untuk meningkatkan daya tarik lagi bagi generasi muda seperti milenial dan Gen Z yang tentunya saat ini melek dengan teknologi dan juga mereka tentunya menginginkan adanya sistem yang lebih advance lagi dan menghubungkannya dengan lifestyle. Yang kedua adalah financial wellness. Nah, masih berkaitan juga dengan segmen nasabah tadi, Gen Z dan milenial ini tentunya lebih aware terhadap financial planning dan ini nanti bisa juga menjadi potensi bisnis bagi BCA, di mana financial wellness platform ini bukan hanya sekadar alat transaksi, tapi juga bisa mengukur bagaimana perilaku finansial yang sehat. Lalu ada green ecosystem yang bisa dikembangkan juga dan gamifikasi, di mana gamifikasi ini nasabah bisa mendapatkan reward dari aksi-aksi ramah lingkungan. Nah, mengapa solusi ini penting? Tentunya untuk menutup gap tadi antara pengalaman nasabah dan juga problem yang dihadapi perusahaan. Nah, ini juga nanti dapat membuka peluang pendapatan baru bagi BCA dengan adanya platform baru baik itu youth banking, financial, ataupun green ecosystem. Nah, unique value proposition ya tentunya nanti dapat lahir kembali di mana BCA ini membangun pengalaman perbankan digital yang efisien dan relevan bagi generasi muda. Channel-channel yang dimiliki BCA antara lain tentunya baik itu direct maupun indirect. Direct tentunya dari layanan-layanan yang dimiliki BCA melalui aplikasi maupun dari sisi cabang. Nah, untuk indirect channel dari sisi merchant, marketplace, partner yang bekerja sama dengan BCA hingga digital marketing. Lalu dari sisi revenue stream tentunya bisa didapatkan dari fee-based income yang lahir dari transaksi digital, kartu dan layanan. Lalu ada pendapatan bunga, merchant services, wealth management dan investasi, serta BCA ini memiliki anak-anak perusahaan yang ini menjadi tentunya pundi-pundi revenue bagi perusahaan. Cost structure-nya antara lain value driven, fixed cost, variable, dan social environmental cost. Nah, tentunya ini menjadi biaya-biaya yang harus menjadi concern bagi perusahaan untuk dapat diefisiensikan kembali. Dan ini dapat diukur melalui key metrics yang ada di bawah ini. Key metrics dan cost structure-nya tentunya dari sisi cost to income ratio, digital transaction rate, hingga fee-based income growth dan customer engagement. Lalu cost structure utamanya antara lain investasi,
biaya-biaya yang timbul dari CSR dan sustainability hingga promosi dan cashback. Nah, BCA ini memiliki unfair advantage di mana BCA sudah dikenal sebagai bank terbaik di Indonesia yang memiliki brand dan reputasi kuat. Nah, bisa dilihat juga di sisi kanan bahwa BCA ini merupakan strongest bank di 2025 dari survei Brand Finance Banking. Lalu BCA juga sebagai relationship banking memiliki customer intimacy yang personalized sehingga nasabah merasa lebih dihargai dan juga lebih engage dengan bank BCA itu sendiri, tidak hanya dari sisi transaksi tapi juga merasa diperhatikan melalui human touch yang dilakukan oleh relationship manager. Lalu ada infrastruktur digital yang canggih, data dan AI capacity BCA, serta ekosistem yang luas. Karena BCA ini terintegrasi dengan ribuan merchant fintech dan UMKM. Lalu strategi bisnis yang dapat dikembangkan antara lain digitalisasi layanan, diversifikasi fee-based income, digital ecosystem platform, optimalisasi data dan AI, hingga ekosistem kemitraan. Nah, ini nantinya dapat membuat BCA menjadi bank yang lebih baik lagi dalam hal tentunya digital dan yang terpenting terkait dengan konsep-konsep sustainability. Arah strategi ke depannya, BCA perlu menjalankan dua transformasi sekaligus. Yang pertama adalah meningkatkan efisiensi internal, dan yang kedua membangun proposisi nilai baru bagi segmen nasabah di masa depan. Segmen nasabah apa saja? Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu generasi muda dan nasabah-nasabah yang peduli sustainability. Nah, bisa dimulai dari mengoptimalkan struktur biaya, lalu meningkatkan relevansi digital, dan mengubah biaya tadi menjadi mesin pertumbuhan. Nah, Lean Canvas ini memperlihatkan bahwa pengelolaan biaya, pengalaman pelanggan, dan penciptaan value baru ini sebenarnya harus saling terhubung agar transformasi dapat benar-benar berdampak. Bisa dikatakan bahwa cost structure yang begitu banyak tadi dapat menjadi mesin efisiensi ketika ditransformasikan seperti itu. Misalnya tadi biaya yang banyak dari sisi cabang nanti dapat dipindahkan ke transaksi-transaksi yang sifatnya digital dan cabang ini dapat menjadi sumber advisory dan edukasi. Lalu bisa menggunakan AI juga untuk menekan biaya audit dan fraud, promosi berbasis data sehingga lebih tepat sasaran dan mengenerate bisnis bagi BCA, dan CSR juga menjadi bagian penting dari strategi bisnis BCA. Lalu dari sisi profit dan growth, tentunya cost to income ratio-nya turun dan cost rutin menjadi lebih ringan, fee-based income-nya menjadi tumbuh, cross-sell produk juga menjadi lebih tepat kepada nasabah karena tadi digunakan data yang sifatnya personalized. Lalu customer retention tetap tinggi dan brand BCA terus menguat sebagai bank yang berkelanjutan. Nah, bisa dikatakan bahwa biaya ini tidak hanya dipangkas, tapi dialihkan ke aktivitas-aktivitas yang memberikan nilai strategis lebih tinggi. Secara sintesisnya, Lean Canvas BCA ini menunjukkan hubungan antara problem, solution, matrix, dan hasil yang diharapkan. Nah, tadi ada problem internal perusahaan dan problem konsumen, baik itu dari sisi biaya maupun dari sisi kebutuhan nasabah, ini nanti bisa ditransformasikan menjadi strategi solusi bisnis yang baru bagi BCA dan diukur dari sisi cost structure dan key metrics. Tentunya outcome yang diharapkan adalah efisiensi, profitabilitas, dan reputasi berkelanjutan. Kesimpulannya adalah Lean Canvas menunjukkan bahwa BCA sebenarnya dapat mengembangkan dan mentransformasikan model layanan dari tradisional menjadi layanan yang lebih bernilai tambah dan mendukung ekosistem digital. Lalu tantangan-tantangan internal seperti biaya-biaya, tekanan margin, dan tadi juga ada tantangan-tantangan terkait investasi teknologi, ini dapat dijawab jika solusi operasional dikaitkan dengan langsung dengan metrik kinerja dan pertumbuhan fee-based income. Nah, dari sisi pasar, BCA memiliki peluang yang sangat besar dari sisi konsumen muda, konsumen yang peduli berkelanjutan, hingga UMKM. Nah, ini nantinya dapat
mendukung sustainability bisnis di BCA secara berkelanjutan. Lalu secara formal Canvas ini juga menegaskan bahwa transformasi digital BCA harus menjelaskan 3 hal sekaligus. Yang pertama efisiensi biaya, yang kedua loyalitas nasabah, dan profitabilitas jangka panjang. Nah, dengan adanya Lean Canvas ini, BCA tidak hanya perlu menjadi bank digital yang efisien, tapi juga bank yang relevan bagi masa depan dan dapat berdampak kepada ekonomi secara berkelanjutan. Nah, untuk menutup presentasi saya pada kesempatan kali ini, saya menyelipkan sedikit terkait penghargaan BCA sebagai World's Best Bank di 2025 menurut Forbes. Nah, di Indonesia ini BCA menjadi peringkat 1 di Indonesia. Nah, BCA sudah dikenal sebagai bank yang terbaik di Indonesia dan tentunya akan berusaha terus menjadi yang terbaik sehingga diperlukan adanya inovasi-inovasi dan salah satunya bisa dilihat melalui kacamata Lean Canvas. Seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya dan salam entrepreneur. Sekian penjelasan saya mengenai Lean Canvas yang ada di BCA. Semoga dapat memberikan perspektif baru bagi rekan-rekan semua. Terima kasih dan salam entrepreneur.